Shalom sahabat terbaik channel ini, senang sekali kembali kita boleh bersama-sama untuk melanjutkan pembahasan kita dari seri pelajaran tentang pendidikan. Dan kali ini kita masuk pelajaran yang ke-8 dengan judul Pendidikan dan Penebusan. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami membutuhkan Engkau. Kami membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu, kiranya hadir saat ini menjamah hati dan pikiran kami, agar kami boleh mendapatkan pengertian yang jelas tentang maksud penebusan, maksud Engkau hadir, Engkau datang, dan memberikan jaminan keselamatan kepada kami. Biarlah kami akan merespons dengan cara yang terbaik, dengan melakukan apa yang Engkau kehendaki. Dalam nama Yesus, amin. Oke saudaraku, senang sekali kita boleh bersama-sama melanjutkan pembahasan ini. Dan ayat yang melandasi pembahasan kita diambil dari 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata seperti ini: segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara, Alkitab kita ini sungguh luar biasa. Oleh karena diilhamkan langsung oleh Allah, dinafaskan oleh Allah. Apa fungsinya? Fungsinya adalah mendidik kita. Saya katakan mendidik oleh karena kita sedang bicara tentang pendidikan. Mengajar, bukankah ini adalah fungsi daripada pendidik? Kemudian menyatakan kesalahan, bukankah ini juga adalah fungsi daripada seorang guru untuk membuat anak yang tadinya tidak tahu, boleh tahu mana yang benar, dan mereka tidak jalan di jalan yang salah, untuk memperbaiki kelakuan. Ini berbicara tentang karakter. Bahkan kalau kita lihat dari apa yang kita ajarkan kepada anak-anak kita, semuanya berbasis kepada karakter. Karena kurikulum saat ini semuanya berbasis kepada karakter. Karena itu kita bersyukur karena kita mendapatkan pelajaran yang terbaik, kurikulum yang terbaik untuk membentuk karakter dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara, sungguh luar biasa. Tatkala kita melihat dari sisi yang benar, kita akan dapati bahwa tujuan pendidikan kita juga sedang mengarah kepada pembentukan tabiat sesuai dengan tabiat surga. Karena itu, kita bersyukur kita boleh ada dan belajar bersama-sama. Bukan hanya itu, saya rindu agar semua institusi kita boleh integrasikan iman di dalam setiap pembelajaran yang kita lakukan. Dengan demikian, kita juga akan mengajarkan mereka tentang rencana penebusan. Saudara, Alkitab kita menceritakan tentang kisah umat manusia, tapi dari sudut pandang Allah. Dan di dalam Alkitab kita dapati bagaimana Allah mendidik akan umatnya, mengajarkan mereka tentang kasih karunia, bahkan mengajarkan mereka tentang rencana penebusan. Dan bukannya sampai di situ, Dia juga menginginkan supaya manusia ciptaan yang terbaik boleh bersama-sama dengan Dia tatkala Dia datang kedua kali. Karena itu, mari kita ringkaskan pelajaran kita dengan beberapa poin penting. Poin yang pertama, menurut gambar Allah. Kejadian 5 ayat yang pertama berkata, pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Jelas, manusia diciptakan menurut rupa Allah, menurut gambar dan rupa Allah. Bahkan satu-satunya makhluk hidup yang ada di atas muka bumi ini yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah ialah manusia. Walaupun Adam dan Hawa kemudian sudah jatuh ke dalam dosa, yang seharusnya mereka membagikan gambar Allah di dalam diri anak-anak mereka, tetapi mereka lebih memilih mengikuti keinginan mereka daripada mengikuti keinginan Allah. Dan pada akhirnya citra Allah dirusakkan oleh tipuan iblis. Karena itu saudaraku, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah juga berinisiatif untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa dengan jalan penebusan. Nah, karena itulah saudara, Allah ingin mengajarkan umat manusia bahwa rencana penebusan adalah karya yang maha indah, yang perlu direspons oleh umat-umat Tuhan dewasa ini.
Semua orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu berarti dia menerima Yesus sebagai penebusnya, penyelamatnya. Dan karena itu, ketika kita menerima Yesus, kita harus bertekad, berkomitmen untuk mengembalikan citra Allah yang sudah dirusak oleh setan dengan menebarkan kebencian kepada umat manusia dan mengatakan bahwa Allah itu kejam, Allah itu tidak menginginkan manusia diselamatkan. Puji Tuhan, oleh karena kita dapatkan pelajaran ini, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, dan Allah masih memiliki kerinduan yang besar bagi saya dan saudara untuk tetap terus menjadi serupa dengan gambarnya. Karena itu saudaraku, kita akan coba lihat dari sudut pandang yang benar. Mari kita coba lihat dari kutipan pena inspirasi, buku Education chapter 1 halaman 15. Firman Tuhan berkata seperti ini. Untuk memulihkan dalam diri manusia citra penciptanya, untuk membawanya kembali ke kesempurnaan di mana dia diciptakan, untuk mendorong perkembangan tubuh, pikiran, dan jiwa, agar tujuan ilahi dalam ciptaannya dapat diwujudkan. Ini adalah pekerjaan penebusan. Ini adalah tujuan pendidikan, tujuan agung dari hidup ini. Luar biasa. Tujuan pendidikan ternyata adalah untuk penebusan. Dan ini kita boleh respons dengan cara yang benar. Tatkala kita melihat bahwa kita ini harusnya tidak memiliki kesempatan untuk diselamatkan, tapi Yesus berinisiatif, Dia berikan jaminan penebusan sehingga kita boleh dapatkan keselamatan itu. Bagaimana respons saya dan saudara? Mari kita coba lihat pelajaran selanjutnya. Yesus sebagai guru. Yohanes 3 ayat yang kedua berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Saudara, di dalam nubuatan Yesaya, nubuatan ini berisi tentang sesuatu yang mengejutkan, oleh karena di dalamnya ada nubuatan tentang Mesias. Dan Mesias di sana diperkenalkan sebagai guru. Kenapa sebagai guru? Karena di sana dicatat dia akan memiliki roh kebijaksanaan, dia akan memiliki roh untuk menasehati, dia memiliki roh pengetahuan, dia akan menghakimi dengan benar, dia akan memutuskan dengan adil. Dan ini saudaraku adalah hasil akhir daripada pekerjaan guru agung kita, yaitu bumi akan dipenuhi dengan pengetahuan tentang Tuhan. Karena dia digambarkan sebagai guru, maka seluruh umat manusia harus mengerti dan memahami siapa Tuhan kita. Nikodemus adalah salah satu yang paling pertama yang mengaku Yesus sebagai pemberian dari sorga. Nah, boleh buka dalam Yohanes pasal 3. Karena Tuhan mempersiapkan para guru untuk melaksanakan pekerjaan yang besar. Jadi, tatkala kita melihat dari contoh sederhana ini Nikodemus tahu bahwa Yesus ini adalah Mesias. Nah, sekarang Tuhan menginginkan siapa yang mengetahui Yesus sebagai Mesias perlu juga untuk mentransfer pengetahuan tentang penebusan ini kepada anak-anak didik atau kepada siapa saja yang kita jumpai. Karena ketika Tuhan persiapkan kita, Tuhan inginkan kita juga menjadi guru di dalam melaksanakan pekerjaan misinya. Kemudian poin selanjutnya itu Musa dan para nabi. Lukas pasal 16 ayat 29 berkata, tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Paulus memperkenalkan Alkitab kepada Timotius sebagai buku teks yang paling berkualitas, dan itu bermanfaat untuk apa? Tadi kita sudah bahas, dan saya percaya itu semua akan mengarahkan kita kepada pengajaran yang benar. Karena setiap bagian daripada firman Tuhan memiliki sesuatu yang dapat kita pelajari. Mungkin contoh, perjanjian lama, ada Pentatuk di sana, atau kita boleh katakan 5 kitab Musa. Kitab Musa ini mengajarkan bagaimana hidup sesuai dengan rencana Allah. Kemudian ada nabi-nabi awal, bagaimana orang-orang Israel harus mempraktikkan akan prinsip-prinsip hidup yang sudah ditetapkan sebelumnya.
Kemudian nabi-nabi sesudahnya, kesalahan Israel diungkapkan dan bagaimana menghindari kesalahan-kesalahan yang sama. Ada amaran yang disampaikan. Kemudian ada tulisan-tulisan lain. Tulisan-tulisan lain itu adalah contoh praktis pendidikan yang baik dan buruk. Jadi paling tidak Perjanjian Lama sudah menggambarkan secara utuh hubungan pendidikan dengan apa yang menjadi kebutuhan mendasar daripada umat manusia. Kemudian di Perjanjian Baru ada historical book, jadi buku-buku sejarah yang berisi banyak konten pendidikan dan menjelaskan bagaimana untuk mengajar. Luar biasa. Bahkan surat-surat Paulus dan surat-surat lain menerapkan akan prinsip-prinsip praktis dari ajaran-ajaran. Dan kemudian buku Wahyu adalah gambaran tentang perkembangan pendidikan dan tujuan akhir daripada pendidikan itu sendiri. Dalam tulisan pena inspirasi This Day with God 28 April, firman Tuhan berkata, Alkitab adalah buku teks dan itu harus diselidiki dengan tekun. Tidak seperti kita membaca buku di antara banyak buku lainnya. Bagi kita, buku itulah yang memenuhi keinginan jiwa. Buku apa? Alkitab. Buku ini akan membuat orang yang mempelajarinya dan mematuhinya mengerti akan rencana keselamatan, mengerti akan rencana penebusan bagi saya dan saudara. Luar biasa, saudaraku. Poin selanjutnya, pria dan wanita yang bijaksana. Amsal pasal 16 ayat 23, hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Saudara, ada banyak orang dalam Alkitab yang hidup dengan cara yang bertanggung jawab dan bekerja untuk membantu orang lain. Beberapa orang bijak itu adalah Yusuf, Aholiab diberikan hikmat khusus untuk membangun peralatan di dalam bait suci. Ada Raja Daud, kemudian ada Husai, Agur, Lemuel, apalagi Gamaliel dan Paulus dan lain-lain sebagainya. Mereka adalah anak-anak Tuhan yang bijak, yang terampil, yang dikaruniakan Tuhan anugerah khusus. Nah, tidak diragukan lagi, saudaraku, yang paling menonjol Salomo. Dia menulis tentang tumbuhan, tentang hewan, tentang menyusun peribahasa, lagu-lagu, bahkan tulisan-tulisan yang menjelaskan bagaimana mempraktekkan semua pengetahuan dengan bijaksana. Oleh karena Alkitab mencatat bahwa dia adalah seorang raja yang paling bijaksana. Dia mendorong kita juga untuk mengejar kebijaksanaan dan menggunakannya untuk mengajar orang lain. Saudara, dengan cara ini kita akan menjadi agen yang ampuh di tangan Tuhan untuk mengajar umat-umat yang lain yang belum mengenal akan kebenaran. Tanggung jawab yang besar ada di pundak kita untuk menjadi guru, mengajarkan penebusan kepada orang-orang yang belum menerima akan rencana penebusan ini. Kemudian poin selanjutnya itu pendidikan di gereja mula-mula. Yohanes 14 ayat 26 berkata, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus, ia akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Sebelum Yesus naik ke sorga, saudaraku, dia sudah berjanji bahwa dia akan kirimkan Roh Kudus untuk melanjutkan pekerjaan mengajar. Jadi mengajar adalah tugas juga Roh Kudus yang dikirim Tuhan, mengarahkan kita, mengingatkan kita bahwa ini yang salah, ini yang harus dilakukan. Karena dia menuntun kita ke dalam semua kebenaran. Dia mengajar kita apa yang harus kita katakan. Bahkan diajarkan kita kapan kita mengatakannya dan bagaimana kita harus mengatakannya. Kita akan diberikan hikmat lewat kehadiran kuasa Roh Kudus. Pendidikannya ini tidak bergantung pada hikmat manusia, saudaraku, tetapi pada kekuatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Itu tidak mengikuti hikmat zaman ini, tetapi mengajarkan hikmat yang datangnya dari Allah. Roh Kudus dapat mengajarkan kita banyak hal, saudara. Dan itu semua adalah keinginan Allah untuk saya dan saudara. Sekarang pertanyaan, seberapa dalamkah pendidikan itu? Berapa banyak pengetahuan yang akan diperoleh jika kita dibimbing oleh kuasa Roh Kudus? Oh, saya percaya kita akan diperkaya dengan pengetahuan akan segala sesuatu kalau kita membiarkan Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Anda lihat gereja mula-mula, mereka menghidupkan satu kehidupan iman. Mereka hidup dengan penuh kasih dan
Tuhan mengirimkan kuasa Roh Kudus kepada mereka. Gereja mula-mula dikaruniakan kuasa yang sungguh luar biasa. Roh Kudus turun atas mereka dan mereka bisa berkata-kata dalam berbagai macam bahasa. Ini luar biasa, saudara. Dan Allah inginkan itu juga akan terjadi kelak di akhir zaman. Fundamental of Christian Education, chapter 2 halaman 49, Peninspirasi berkata, orang muda harus menjadi pembelajar untuk dunia berikutnya. Artinya, sementara kita berada di atas muka bumi ini, sedang belajar tentang penebusan, kita sedang mempelajari sebenarnya tentang dunia yang akan datang, yang dipersiapkan Tuhan bagi saya dan saudara. Ketekunan dalam perolehan pengetahuan dikendalikan oleh rasa takut dan cinta akan Tuhan. Akan memberikan kekuatan yang meningkat untuk kebaikan di dalam hidup ini. Dan mereka yang telah memanfaatkan hak istimewa mereka untuk mencapai pencapaian tertinggi di sini akan mengambil sesuatu yang berharga bersama mereka ke kehidupan masa yang akan datang. Mereka telah mencari dan memperoleh apa yang tidak akan pernah binasa. Oh saudara, luar biasa. Kalau kita ajarkan anak muda belajar tentang penebusan, itu berarti kita sedang belajar tentang sesuatu yang tidak akan binasa. Karena kita akan terus belajar ini sampai masa kekekalan. Saudara, bukankah kita akan respons dengan cara yang benar? Bahwa kita adalah umatnya yang sudah ditebus. Dan kita perlu belajar terus tentang Dia di dalam firman-Nya. Saya percaya ini akan menjadi pelajaran yang indah bagi kita. Kita akan jadi anak-anak Tuhan yang boleh menjadi saluran berkat bagi sesama kita. Kita akan komunikasikan kabar baik ini kepada sesama. Oleh karena rencana penebusan ini juga adalah rencana untuk saya dan saudara. Jadi pendidikan itu berhubungan dengan rencana penyelamatan. Oleh karena kita dapati, oh Yesus adalah guru di sana. Dia menebus kita, dia juga adalah guru. Bahkan Alkitab adalah guru, Alkitab juga mengajarkan tentang penebusan. Bukannya sampai di situ, manusia juga diajar tentang penebusan yang sesungguhnya. Kembali diajak untuk menoleh ke salib. Dan kemudian kita juga diberikan jaminan. Apa jaminannya? Roh Kudus akan tetap bersama-sama dengan kita. Parakletos kita akan tetap tinggal dan menasihati kita, mengarahkan kita kepada jalan yang benar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena saat ini kami boleh meringkaskan pelajaran kita. Biarlah pelajaran ini boleh menjadi kekuatan bagi kami. Kami boleh menyadari bahwa penebusan dan pendidikan sangat berhubungan erat. Biarlah kami akan menyadari semua hubungan ini dan kami akan mengajarkan ini kepada anak-anak kami. Tuhan tolong agar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman dan kami boleh menjadi anak Tuhan yang sukses di dunia ini sampai di dunia yang akan datang. Oleh karena kami terus belajar dan belajar tentang rencana penyelamatan untuk kami manusia. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah yang akan perjelas untuk pelajaran yang sudah kami pelajari. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bila saudara merasa diberkati, bagikan pelajaran ini kepada sesama, rekan, teman, atau siapapun dia yang rindu untuk diberkati Tuhan.